Kepala Desa Kinciran, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara bernama Jantori, Selasa malam ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri setempat. Jantori ditahan bersama anak laki-lakinya bernama Reynal Saputra. Bapak dan anak ini terjerat kasus korupsi pada pengelolaan badan usaha bersama milik antar desa atau BUMDes ABT Holding Company di Kecamatan Abung Tengah tahun 2019 hingga 2021. Jantori adalah bendahara dan anaknya Reynal manajer BUMDes tersebut. Kerugian negara pada korupsi ini lebih dari 1,2 miliar rupiah. Keduanya mencairkan kredit fiktif dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Kedua tersangka J dan RS pada tahun 2019 sampai 2021 telah mengelola dana dari UPK BUMDes sebesar 1,3 miliar, namun dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, artinya menyalahi regulasi yang seharusnya. Korupsi pada pengelolaan dana BUMDes Kecamatan Abung Tengah oleh kedua tersangka terungkap dari hasil audit Inspektorat Lampung Utara. Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Kota Bumi dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Penyidikan dugaan korupsi retribusi sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terus berlanjut. Rabu siang, Kadis DLH Budiman Putri Mega memenuhi panggilan penyidik Kejati Lampung. Budiman diperiksa sebagai saksi. Ia diberi 15 pertanyaan oleh penyidik terkait pengelolaan dana retribusi sampah pada tahun 2019 hingga 2021. Saat itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung dijabat oleh Sahri Wansah. Selain Budiman, Kejati Lampung sudah memeriksa 5 saksi lain. Pemeriksaan pejabat DLH dan pihak swasta itu untuk mendalami proses penyidikan kasus. 5 saksi lain itu adalah mantan Kadis Lingkungan Hidup dan 4 karyawan perumahan elit di Bandar Lampung. Yang kartu spesifiknya pertanyaannya di luar itu nggak ada? Nggak ada. Ada ngobrolan. Saya juga nggak tahu ngomongnya. Bang lagi. Yang sudah kita tanyakan ke sana. Kalau ini tupoksi aja. Tupoksi aja. Dengan langkah itu. Dugaan korupsi retribusi sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terungkap dari hasil audit Inspektorat. Selama tahun 2019 hingga 2021, target PAD dari sektor retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup tak pernah tercapai. Inspektorat menemukan selisih jumlah karcis dengan uang yang didapat sebesar lebih dari 34 miliar rupiah. Hingga Rabu siang, Kejati belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka pada kasus ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah ditetapkan sebagai pelajaran muatan lokal wajib di Lampung, sejumlah guru masih mengeluhkan kurangnya referensi buku untuk mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Sejumlah sekolah juga mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada guru yang mengajar mata pelajaran baru itu. Keluhan itu diantaranya diungkapkan guru di SMA Negeri 1 Lembong, Pesisir Barat. Sekolah masih kebingungan mencari literatur mengajarnya. Bahkan guru yang mengajar mencari sendiri bahan ajarnya karena belum pernah mendapat pembekalan dari dinas terkait. Untuk materi pertemuan kita pada hari ini, Institusi terkait seperti KPK bisa membantu menyediakan buku ajar atau literatur untuk mata pelajaran pendidikan anti korupsi. KPK juga diminta memantau dan mengevaluasi penerapan mata pelajaran itu secara berkala, serta memfasilitasi agar mata pelajaran itu masuk dalam Dapodik. Ada disiplin, kemudian jujur, kemudian tanggung jawab, dan memiliki percaya diri supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan pendidikan anti korupsi. Seperti misalnya dari kedisiplinan, setelah diajarkan pendidikan anti korupsi ini, tingkat kedisiplinan siswa kita sudah mulai meningkat.
Penerapan mata pelajaran pendidikan anti korupsi diatur pemerintah Provinsi Lampung dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2020. Mata pelajaran pendidikan anti korupsi dijadikan kurikulum muatan lokal wajib di satuan pendidikan guna membentuk karakter siswa yang anti korupsi sejak dini. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Benang kusut masalah penggajian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K di Bandar Lampung mulai terurai. Pemkot dan DPRD Bandar Lampung telah sepakat akan membayar gaji guru P3K untuk periode bulan November dan Desember melalui alokasi APBD perubahan. Tunggakan gaji guru P3K selama 9 bulan belum akan dibayar karena baru akan dibahas kembali di APBD murni 2023. Rabu siang, Dinas Pendidikan Bandar Lampung telah mendistribusikan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT bagi guru P3K melalui kepala sekolahnya masing-masing. SPMT jadi salah satu syarat untuk menggaji guru P3K menggunakan APBD yang disertai surat keputusan atau SK pengangkatan P3K. Jadi prosesnya itu mereka fotokopi SPMT, SKP3K termasuk KK untuk menghitung tanggungan dia, kan ada anak, ada istri gitu. Itu difotokopi, diserahkan ke dinas. Nanti dari dinas menyerahkan ke BPKAD untuk proses pencairan gajinya seperti itu. Pengangkatan guru P3K rupanya selama ini menuai polemik. Selama guru P3K belum gajian, beberapa sekolah menalanginya menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Namun besarannya sesuai kemampuan pihak sekolah atau setara dengan pegawai honorer. Selama yang bersangkutan belum menerima SPMT, maaf, yang bersangkutan digaji oleh sekolah. Ya tentunya batasan gaji adalah sebatas kemampuan sekolah masing-masing. Tapi alhamdulillah untuk SMP 1 yang P3K diangkat asli dari SMP 1, maka yang bersangkutan menerima gaji sesuai dengan gaji yang selama ini mereka terima. Rata-rata mereka bermain di angka 1 juta. Rekrutmen dan penggajian guru P3K memicu polemik karena awalnya mereka jadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dalam perjalanannya setelah rekrutmen, Kemenpan RB lepas tanggung jawab karena mengalihkan penggajian guru P3K menggunakan APBD masing-masing daerah. Perubahan aturan tersebut menyebabkan Pemda dan Pemprov kelabakan sebab tidak direncanakan pada anggaran belanja daerah tahun ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. SPMT-nya belum keluar. Kenapa? Karena SPMT sebagai dasar penggajian belum dikeluarkan.